Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Su Jingming pun bertanya-tanya kemanakah dirinya harus menggunakan poinnya. Dirinya rasa akan menaruhnya ke tempat ini. Dan setelah menggunakan poin ability-nya, Su Jingming merasa bahwa dengan ini dirinya seharusnya bisa menghadapi ujian akhir pertarungan tahun ini. Dan sprint terakhir pun dimulai. Dirinya penasaran binatang buas tingkat kedua macam apa yang disiapkan untuk ujian tempur tahun ini. Lalu kini binatang buas pun menampakkan dirinya. Zhou Mingyang yang berada di lokasi pun nampak kaget. Itu adalah Bloodthirsty Savage Bear. Bloodthirsty Savage Bear pun mulai menghancurkan benda-benda yang menghalangi jalannya. Zhou Mingyang yang memperhatikan ini menyebut bahwa ini masalah besar sekarang. Meng Di pun mengatakan bahwa binatang buas langka ini kulitnya sebanding dengan E-grade alloy. Bahkan misil pun tidak bisa menembusnya. Jika Bloodthirsty Savage Bear menyerang dengan satu cakar, itu bisa membunuh mereka semua. Tangki pun merasa bahwa mereka harus membatalkan misi ini. Mereka tidak perlu menunggu Bloodthirsty Savage Bear bergerak. Begitu mereka masuk ke area ini, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh para binatang buas tingkat tinggi pertama. Dengan ini, Tangki pun mengatakan bahwa dirinya menyerah. Apa gunanya dapat skor kalau mati? Zhou Mingyang pun bertanya apa gunanya jadi bos tampan. Menerobos masuk ke gerombolan binatang buas begitu sama saja cari mati. Namun di saat itu Meng Di menyebut bahwa seseorang datang dan itu adalah Su Jingming. Dan saat ini Su Jingming bergerak sangat cepat mendekati Bloodthirsty Savage Bear. Meng Di pun baru mengetahui bahwa itu adalah Su Jingming. Dan ternyata dia sangat tampan. Zhou Mingyang pun bertanya jajingan mana yang buat ujian seberantakan ini. Meng Di yang terus memperhatikan Su Jingming menyebut bahwa ini tidak bagus. Su Jingming mengajutkan kawanan binatang buas. Namun dari sisi Su Jingming sendiri ini bukanlah masalah besar dan dengan cepat membereskan gerombolan binatang buas yang menghalangi jalannya. Lalu kegaduhan ini pun semakin memancing, gerombolan binatang buas semakin berkumpul dan saat ini mengepung Su Jingming. Hingga Su Jingming nampak seperti ditelan. Wu Hao yang melihat hal ini bertanya Su Jingming tidak mungkin mati begitu saja. Meng Di pun menyebut bahwa Su Jingming terlalu ceroboh. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya kalau Su Jingming sudah mati. Sedangkan Tangki tidak bisa membiarkan hal ini. Mereka harus menolongnya. Namun hal ini segera dihentikan Wu Hao dan Meng Di. Wu Hao bertanya apakah Tangki sudah gila. Pergi ke sana untuk mati konyol. Meng Di pun membenarkan hal itu. Apakah Tangki lupa apa yang baru saja Tangki katakan? Tangki pun seketika menekankan bahwa mereka tidak tahu Su Jingming adalah sepupunya. Dirinya tidak bisa hanya diam melihatnya mati. Lalu di samping itu tiba-tiba dalam gerombolan binatang buas, energi elemen petir pun mulai muncul dan seketika ledakan petir terjadi dan ini mengagetkan mereka. Zhou Mingyang yang melihat petir ini bertanya-tanya apakah ini kekuatan tipe petirnya Su Jingming sebutkan. Lalu saat ini gerombolan binatang buas yang mengepung Su Jingming seketika dilumpuhkan. Su Jingming menyebut bahwa mengandalkan kekuatan fisik saja untuk menghadapi begitu banyak binatang buas tingkat tinggi pertama masih agak berlebihan. Dirinya hanya bisa menggunakan ability-nya sekarang.
Selain itu, sesuai dugaannya, ability peringkat S memang sangat mendominasi dan kuat. Dan kini Su Jingming pun dihadapkan dengan Bloodthirsty Sapphic Bear di depannya. Bloodthirsty Sapphic Bear kini mulai mengintimidasi Su Jingming dengan aumannya. Su Jingming menilai bahwa Bloodthirsty Sapphic Bear itu tidak terlalu lincah. Dengan bentuk Divine Thunder The Nine Heavens, harusnya bisa dirinya atasi. Tapi saat pertempuran dimulai, anak buahnya mungkin agak merepotkan. Jika demikian, dirinya akan membersihkan area ini lebih dulu. Dengan cepat, Su Jingming maju dan mulai mengalahkan anak buah Bloodthirsty Sapphic Bear dengan cepat. Hingga notifikasi pembunuhan pun mulai bermunculan. Su Jingming yang mulai aktif menggunakan kemampuan ability-nya merasa sangat luar biasa. Inikah kekuatan peningkatan fisik dari ability peringkat S? Sayangnya, petirnya mengalir di tubuhnya juga sangat berbahaya. Jadi dirinya tidak bisa mempertahankan keadaan ini terlalu lama. Namun ini sudah cukup untuk menghabisi mereka para binatang buas. Hingga pada akhirnya Su Jingming berhasil menyapu bersih anak buah Bloodthirsty Sapphic Bear. Dan kini hanya menyisakan Bloodthirsty Sapphic Bear. Bloodthirsty Sapphic Bear pun kini melepaskan serangan cakarnya. Namun serangan ini dengan mudah dihindari oleh Su Jingming dengan kecepatannya. Kembali Bloodthirsty Sapphic Bear maju ke arah Su Jingming. Kembali, Su Jingming menghindari ini dengan melompat ke atas. Dan kembali Su Jingming memberikan serangan kepada binatang buas yang kembali muncul. Hingga notifikasi pembunuhan pun kembali muncul. Melihat hal ini, Bloodthirsty Sapphic Bear pun mengaum dengan keras. Su Jingming pun bertanya apakah Bloodthirsty Sapphic Bear marah karena anak buahnya dirinya bunuh satu persatu. Su Jingming meminta Bloodthirsty Sapphic Bear untuk sabar. Dirinya akan menghadapi Bloodthirsty Sapphic Bear setelah mengurus yang terakhir ini. Namun tiba-tiba Bloodthirsty Sapphic Bear bergeser dan berada di belakang anak buahnya serta bersiap mencengkram Su Jingming. Su Jingming pun tidak menyangka dia bisa mengantisipasi gerakannya. Hingga cengkraman kedua tangan itu dilepaskan dengan sangat kuat dan hembusan anginnya membuat benda-benda di sekitar terlempar. Namun nyatanya Bloodthirsty Sapphic Bear hanya membunuh anak buahnya. Dan Su Jingming sendiri telah menghindari lebih dulu melompat dengan tinggi. Dan kini bersiap melepaskan serangannya di udara. Su Jingming pun mengatakan sekarang akhirnya tidak ada lagi anak buahnya yang mengganggu. Jika demikian biar dirinya lihat apakah bulu Bloodthirsty Sapphic Bear yang seperti baju jira itu benar-benar bisa menahan kekuatan petirnya. Dan kini Su Jingming pun seketika menargetkan kepala dari Bloodthirsty Sapphic Bear dan seketika melepaskan serangan elemen petirnya. Ledakan petir ini pun sangat kuat hingga angin yang bertiup kencang bisa dirasakan Tangki dan yang lainnya. Kemudian saat ini di luar alam rahasia yang melihat dari balik layar takjub dengan kekuatan ini. Jiang Wenshan pun bertanya kepada Zhao Yao apakah Zhao Yao menyebut ability Su Jingming rank E. Ini bercanda. Kepala sekolah lain menyebut hanya dengan mengaktifkan ability-nya, Su Jingming bisa langsung membunuh binatang buas tingkat tinggi di peringkat pertama. Bahkan samar-samar mampu bertarung seimbang dengan bos peringkat kedua. Bahkan ability rank A pun akan kesulitan mencapainya. Zhao Yao pun bertanya apakah mungkin ini mutasi ability. Jiang Wenshan pun mengatakan, tapi bagaimanapun juga setelah hari ini mungkin seluruh negara Xia akan diguncang oleh Su Jingming. Kembali ke alam rahasia, nyatanya ledakan serangan Su Jingming masih belum mampu memberikan dampak yang besar bagi Bloodthirsty Sapphic Bear. Serangan ini pun membuat Bloodthirsty Sapphic Bear sangat marah. Melihat hal ini, Su Jingming pun segera mundur untuk membuat gerakan baru. Su Jingming yang memperhatikan bekas serangannya menilai bahwa itu hanya luka dangkal. Sesuai dugaan sebagai spesies langka di antara binatang buas peringkat kedua. Bulu kasarnya tahan terhadap pedang dan tombak. Dan yang terpenting tidak bisa menghantarkan listrik. Dengan kekuatan dirinya sekarang memang agak sulit untuk menghabisi Bloodthirsty Sapphic Bear dalam sekali serang dengan selisih 2 tingkat besar. Lalu tiba-tiba Bloodthirsty Sapphic Bear menunjukkan perubahan tekanan energi yang berbeda. Dan ini membuat Su Jingming kaget. Dengan cepat Bloodthirsty Sapphic Bear maju dan melepaskan serangannya. Namun serangan skala besar ini masih bisa diantisipasi oleh Su Jingming. Su Jingming menyadari bahwa Bloodthirsty Sapphic Bear mengaktifkan skill Berserk.
Nampak Bloodtristis Sepekbar benar-benar membenci dirinya. Lalu Bloodtristis Sepekbar yang melihat serangannya gagal kini kembali maju menyerang dengan membabi buta dan terus mengejar Su Jingming. Su Jingming menyebut bahwa ini luar biasa, sesuai dugaan kekuatan fisik binatang buas yang masuk ke dalam keadaan berserk meningkat drastis. Tapi sebagai gantinya dia sepenuhnya kehilangan kecerdasannya yang terbatas, berubah menjadi mesin pembunuh yang hanya bergerak berdasarkan insting. Untuk sekarang hindari serangannya, tidak bijak melawannya secara langsung. Cara terbaik adalah menggunakan kelincahan untuk menjaga jarak, kemudian tunggu kesempatan untuk melumpuhkannya sementara. Hingga Su Jingming melakukan manuver untuk bisa berada di belakang Bloodtristis Sepekbar dan melakukan serangan. Hingga Bloodtristis Sepekbar terjatuh. Tidak berhenti sampai di sana, Su Jingming mengaktifkan skill Nine Heaven Divine Lightning. Hingga ledakan listrik pun kembali terjadi mengenai Bloodtristis Sepekbar dan membuat Bloodtristis Sepekbar kembali jatuh. Su Jingming menyebut bahwa setengah menit Purple Divine Lightning, bahkan pertahanan setebal apapun tidak bisa bertahan. Namun di saat itu Bloodtristis Sepekbar mencoba untuk bangkit kembali dan berniat menyerang Su Jingming. Namun nyatanya Bloodtristis Sepekbar kini terkena efek paralis dan membuatnya berhenti bergerak. Su Jingming yang melihat hal ini tersenyum dan ini adalah waktunya. Su Jingming pun kini bersiap mengaktifkan skill Lightning Gale Break dan seketika dilepaskan hingga membuat Bloodtristis Sepekbar terbang sangat jauh. Di saat asap mulai memudar, nampak Bloodtristis Sepekbar tidak menunjukkan pergerakan dengan luka dalam di bagian dadanya. Dan tak berselang lama, notifikasi pembunuhan Bloodtristis Sepekbar level 2 tingkat bawah muncul. Dan Su Jingming mendapatkan 24 ability point. Su Jingming pun lega akhirnya selesai. Untuk menghadapi makhluk ini, dirinya harus meningkatkan Lightning Gale dari beginner ke advance. Kekuatan ini benar-benar tidak mengecewakan. Meskipun hanya untuk 2 menit, ini adalah pertarungan paling mendebarkan yang pernah dirinya alami. Su Jingming pun kini penasaran berapa banyak poin yang akan dirinya dapatkan setelah menghabisi semua binatang buas di zona inti. Lalu saat ini di luar alam rahasia, layar pun menampilkan peringkat Su Jingming yang saat ini berada di posisi pertama dengan 10.835 poin. Orang-orang pun bersorak karena poin Su Jingming lebih dari 10.000. Ini tidak bisa dipercaya. Zhang Wenshan pun menyebut bahwa 10.000 poin ini bukan hanya memecahkan rekor Jiangcheng, tapi juga menghancurkan rekor provinsi Jiangcheng. Ini jenius di antara para jenius. Juara provinsi tahun lalu hanya mencetak lebih dari 8.000 poin. Su Jingming sudah memesan gelar juara tahun ini. Kemudian kembali ke situasi Su Jingming. Su Jingming yang memperhatikan smartwatch-nya merasa tidak banyak waktu yang tersisa lagi. Dirinya sudah membunuh semua binatang buas di bagian dalam zona inti. Selanjutnya dirinya akan kembali ke zona tengah dan membunuh sebanyak mungkin. Bahkan kaki nyamuk pun tetap daging. Tidak peduli seberapa tipisnya. Segera Su Jingming kembali bergerak. Lalu di saat yang sama Tangki dan yang lainnya pun mulai berjalan mendekat ke area pertarungan. Tangki tidak menduga Su Jingming benar-benar membunuh Beast King level kedua. Ini terlalu tidak terduga. Lalu Zhao Mingyang pun bertanya mengapa Su Jingming mengambil jalan kembali. Dia sudah jauh unggul di peringkat pertama. Mengapa tidak mengakhiri ujian lebih awal? Meng Di yang memperhatikan jalur yang dipilih Su Jingming bertanya apakah dia sedang menuju zona tengah. Meng Di pun menduga jangan-jangan Su Jingming mau menghabisi semua binatang buas yang tersisa. Mereka yang mendengar hal ini pun kaget dan tidak mempercayainya. Lalu Zhao Mingyang menyebut bahwa dengan kecepatan Su Jingming, dia mungkin benar-benar bisa melakukannya. Kalau mereka tidak segera pergi, mungkin mereka bahkan tidak dapat 1 poin pun di jam terakhir. Kerjasama mereka akan berakhir di sini. Dan segera mereka bergerak untuk mendapatkan poin yang tersisa. Lalu 1 jam kemudian pembawa acara mengatakan bahwa ujian masuk Universitas Seni Bela Diri Jiangcheng 2037 telah berakhir. Membunuh binatang buas tidak lagi dihitung dalam skor. Para kandidat diharapkan segera kembali. Tangki pun lega akhirnya semua ini berakhir. Sementara itu peserta lain pun merasa kesal dengan hal ini. Bagaimana bisa berakhir? Dirinya tinggal membunuh 1 binatang buas lagi agar bisa lulus.
Lalu Su Jingming sendiri tidak menyangka akan berakhir secepat ini. Dirinya masih belum puas. Lalu saat ini para peserta pun perlahan mulai kembali keluar dari tempat ujian. Tidak sedikit dari mereka yang keluar dalam keadaan terluka. Lalu Xiaoya kembali bertanya apakah Su Jingming itu benar-benar sepupunya Tangki. Tangki pun mengatakan bahwa Xiaoya sudah menanyakan hal ini sebanyak 3 kali. Su Jingming benar-benar sepupunya. Xiaoya pun meminta Tangki untuk memberinya nomor kontak Su Jingming. Tangki pun bertanya bukankah kemarin Xiaoya bilang tidak tertarik. Sekarang dirinya harus mempertimbangkannya lagi. Xiaoya pun mengatakan dengan nada panik dan menyebut bahwa situasinya berbeda sekarang. Hari ini dia juara pertama di ujian bela diri. Xiaoya pun kini memohon kepada Tangki agar diberikan info kontaknya. Lalu orang-orang pun kini seketika berlari menuju depan gerbang ujian karena Su Jingming saat ini berjalan keluar lokasi ujian. Orang-orang pun kini berkumpul dan saling dorong hanya ingin melihat sosok Su Jingming. Dan benar saja Su Jingming kini berjalan keluar dari lokasi ujian. Orang-orang pun mengucapkan selamat atas keberhasilan Su Jingming dan ada sebagian dari mereka yang berharap Su Jingming membagikan 100 poinnya untuk mereka. Lalu Wu Hao pun mengatakan bahwa orang yang seharusnya ada di posisi ini adalah Zhao Mingyang. Zhao Mingyang pun tidak menyangka SMA nomor 3 bisa menghasilkan monster seperti ini. Dengan kemampuan dirinya saat ini, dirinya sudah puas dengan skor ini. Lalu Zhao Yao pun mengucapkan selamat kepada Su Jingming dan memperkenalkan Jiang Wenshan yang merupakan direktur biro pendidikan. Mendengar hal ini, Su Jingming segera menyapa Jiang Wenshan. Lalu Zhao Yao juga meminta Su Jingming untuk tidak pulang menggunakan bis. Jiang Wenshan ingin mengantar langsung Su Jingming. Melihat situasinya, Su Jingming menilai ini lebih baik. Kalau naik bis sekarang pasti terus ditanya-tanya. Dan itu tidak akan tenang. Tanpa berpikir lagi, Su Jingming segera mengiyakan tawaran ini. Lalu saat di perjalanan, Jiang Wenshan bertanya apakah Su Jingming sudah memutuskan universitas mana yang akan Su Jingming masuki. Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya terlalu fokus meningkatkan kekuatannya belakangan ini. Jadi belum terlalu memikirkan universitas mana yang akan dirinya pilih. Jiang Wenshan pun tersenyum dan mengatakan bahwa dengan hasil Su Jingming, universitas manapun di negeri ini pasti bisa Su Jingming masuki. Namun meski ada ratusan universitas, setengah dari pengguna ability level tinggi adalah lulusan dari ketiga universitas teratas. Dirinya sangat merekomendasikan 3 universitas ini. Universitas Qingjing terletak di jantung negara Xia, berafiliasi dengan organisasi resmi. Setelah lulus, Su Jingming bisa langsung masuk ke sistem pemerintahan. Guardian Nasional tingkat 9 saat ini adalah lulusan dari sini. Universitas Modu terletak di kota pelabuhan besar dengan sumber daya luar biasa. Ada banyak klub elit, lebih cocok untuk mereka yang mengejar keunggulan. Universitas Jiangcheng punya sejarah panjang, berdiri dari 200 tahun, dengan banyak tradisi kuno dan fakultas yang kuat. Ketiga universitas ini punya metode kultivasi tingkat atas yang tidak dibagikan secara publik, menjadikannya tanah suci yang didambakan para siswa. Su Jingming pun mengerti para awakener memang butuh metode kultivasi dan metode pelatihan untuk berubah menjadi pengguna ability. Namun Su Jingming pun bertanya apa sebenarnya metode kultivasi superpower tingkat atas itu. Jiang Wenshan menjelaskan metode pelatihan superpower juga punya level berbeda. Dengan metode pelatihan tingkat pemula, kebanyakan awakener butuh 3-4 tahun untuk naik menjadi pengguna superpower. Namun dengan metode pelatihan tingkat atas hanya butuh setengah tahun bagi seorang awakener untuk berubah menjadi pengguna superpower. Jiang Wenshan pun meminta Su Jingming untuk tidak khawatir. Dengan hasilnya Su Jingming pasti lolos seleksi khusus. Bahkan 3 universitas teratas itu akan memberi syarat yang menguntungkan. Su Jingming bisa memilih sesuai keinginannya. Su Jingming pun mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada Jiang Wenshan. Lalu keesokan harinya saat mandi, Su Jingming memeriksa jendela statusnya. Su Jingming merasa 2534 poin ability ini harusnya cukup untuk masuk universitas superpower. Su Jingming pun penasaran apa akan ada kompetisi membunuh binatang buas setelah masuk universitas superpower. Jika tidak, dirinya harus memasukkan perjalanan ke area alam liar di agendanya.
Lalu saat ini di depan rumah Su Jingming, Tangki beserta ibunya yang bernama Su Qingwan datang berkunjung. Tangki pun bertanya-tanya mengapa pintu ini rusak. Namun ini sempurna, kesempatan bagus untuk menyelinap dan memberi Su Jingming kejutan. Dan seketika mereka masuk dan memberi kejutan kepada Su Jingming. Su Jingming pun sangat kaget dengan kedatangan Bibi dan Tangki. Mengapa mereka di sini? Tangki yang melihat Su Jingming pun seketika menutup matanya dengan malu dan bertanya apa yang Su Jingming lakukan. Su Jingming pun segera berlari dan bertanya apakah dirinya yang harus disalahkan. Dan diketahui saat orang tua Su Jingming meninggal, bibinya tinggal bersama Su Jingming siang dan malam, merawatnya dengan teliti, memberinya kehangatan sebuah rumah, dan memenuhi kewajibannya sebagai wali. Sesekali memasakkan tumis rebung dengan daging babi untuknya. Lalu Su Qingwan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu banyak tentang ujian bela diri, tapi dirinya sangat khawatir begitu tahu Su Jingming ikut ujian itu. Sekarang melihat Su Jingming tidak terluka, dirinya akhirnya lega. Skor Su Jingming tidak penting, tidak apa-apa meski Su Jingming tidak diterima. Su Jingming pun bertanya apakah Tangki tidak memberitahu bibi Su Qingwan. Tangki pun menyebut bahwa dirinya pikir lebih baik Su Jingming sendiri yang memberitahu pada ibunya. Su Jingming pun dengan malu mengatakan kepada bibi Su Qingwan bahwa kali ini dirinya cukup bagus. Dirinya dapat lebih dari 10.000 poin. Su Qingwan pun kaget mendengarnya dan kembali bertanya berapa skornya tadi. Apakah Su Jingming tidak berbohong? Tangki pun membenarkan hal itu. Su Jingming mendapat skor 11.124. Su Qingwan pun tidak percaya dengan hasil ini. Dalam tangisnya, Su Qingwan menilai bahwa keluarga Su mereka akhirnya punya penerus. Orang tua Su Jingming di surga pasti bangga padanya. Lalu di tempat lain saat ini beberapa orang sedang berkumpul dan menyaksikan rekaman hasil ujian masuk Universitas Jiangcheng. Seorang wanita mengatakan bahwa ini adalah Su Jingming berusia 18 tahun. Awakan dengan tipe Natural Ability Rank E Weak Electric. Lalu orang-orang pun mengatakan jika skornya nyata mereka harus merekrut siswa ini. Tapi berdasarkan bakat dan rank yang ditampilkan mustahil dia mencapai skor ini. Orang lain pun menyebut jika dilihat dari performa tempurnya, ability yang dia bangkitkan jelas bukan rank E. Kekuatan ini setidaknya adalah rank A bahkan rank S. Lalu orang lain menanggapi ini dan bertanya bagaimana mungkin kota kecil tingkat 18 seperti Jiangcheng bisa menghasilkan prize score tertinggi. Mungkin dia menggunakan cara yang tidak wajar saat ujian. Penyamaran atau doping bukan hal yang mustahil. Lalu si wanita pun meminta mereka untuk berhenti berdebat. Untuk sekarang masukkan Su Jingming sebagai rekrutmen khusus rank S. Soal apakah skornya asli atau tidak, dirinya sendiri yang akan menyelidikinya di Jiangcheng. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.